Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Innamal huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan iman Islam. Semuanya wajib kita hargai, wajib kita syukuri. Dan sebagai orang yang menyatakan dirinya Islam, senantiasa kita tidak bisa lepas segala tindakan dan perbuatan kita agar mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Kita harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita sudah 1500 tahun yang lalu. Kalau kita itu konsisten mengikuti Al-Quran, maka sebenarnya peradaban umat Islam itu sudah sangat luar biasa kemajuannya. Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu, banyak sekali ilmu tingkat tinggi yang ada di dalam Al-Quran. Apakah kita sudah mengambil pelajaran dari semuanya itu? Tentu orang yang mengkaji, mentadabbur dan mendalami ayat Al-Quran akan mendapatkan keilmuan yang tinggi. Karena Al-Quran itu sumber ilmu. Namun demikian, kalau Al-Quran hanya sekedar dilagu-lagukan sebagaimana pada tahap sebelumnya kita sudah membahas tema yang singkat bahwa Al-Quran itu bukan untuk disair-sairkan. Maka pelajaran apakah yang sudah kita terima dengan kita mensair-sairkan Al-Quran itu? Apa yang sudah kita dapatkan dari pelajaran kegiatan-kegiatan seperti itu? Sedangkan Al-Quran secara tegas menyatakan surat ke-69 ayat 41, wa ma huwa biqauli sa'irin qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair atau untuk lagu-lagu sedikit sekali yang kamu imani. Wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun. Dan Al-Quran bukanlah perkataan tukang tenung, atau Al-Quran itu bukanlah perkataan untuk perdukunan. Qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali yang kamu pikirkan. Karena sedikit sekali yang memikirkan, maka banyak sekali orang itu yang Al-Quran itu hanya sekedar dilagu-lagukan. Bahkan juga Al-Quran dijadikan mantra-mantra untuk perdukunan dan sebagainya. Sedangkan itu semuanya tidak pernah dilakukan oleh yang selalu kita ikuti. Orang banyak mengatakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, yaitu Al-Quran untuk perdukunan, untuk mantra-mantra. Juga Al-Quran tidak pernah diajarkan oleh Nabi dengan nyanyian-nyanyian, untuk nyanyian-nyanyian. Ditegaskan surat Yasin surat ke-36 ayat 69 menegaskan wa ma alam lahu si'ra wa ma baina wa ma yang bagilah in huwa ila dzikru wa qur'an mubin. Dan tidaklah kami mengajarkan syair, dan Allah itu tidak mengajarkan kepada Nabi berupa syair-syair, dan tidaklah patut baginya Nabi Muhammad untuk mengajarkan syair, bahwa dia yang diwahyukan itu kecuali pemikiran atau dzikr yang nyata. Al-Quran itu adalah pemikiran, pelajaran yang nyata, bukan syair. Nah, selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ketika mengadakan atau mendatangi majelis-majelis ilmu, kajian dan sebagainya itu isinya itu bukan mempelajari Al-Quran, bukan mengkaji Al-Quran, tetapi justru isinya hanya sekedar nyanyi-nyanyian, puji-pujian yang katanya itu mengikuti sunnah Rasul. Lalu dengan keadaan demikian, Rasul yang mana yang diikuti? Andai kata Rasul itu saat ini, Muhammad itu saat ini masih hidup di tengah-tengah kita, pasti Nabi Muhammad akan menegur umatnya bahwa tidaklah kami Allah itu mengajarkan syair, surat ke-36 ayat 69. Dan tidaklah patut baginya mengajarkan syair, bahwa dia adalah wahyu yang diwahyukan itu kecuali pemikiran dan Al-Quran yang nyata. Sekali lagi saudaraku, karena manusia itu digoda iblis, bahkan iblis bersumpah karena telah melanggar perintah Allah dan sudah berlaku ketetapan Allah, iblis ditetapkan sebagai orang yang sesat. Maka iblis kemudian di surat ke-17 ayat 63 dan 64 keterangannya sebagai berikut.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat hab faman tabi'aka minhum fa ina jahannama jaya'ukum jaya'am mauburo. Allah berfirman, pergilah siapa yang mengikuti kamu dari mereka, siapa yang mengikuti iblis dari orang-orang itu, maka sesungguhnya jahanam balasanmu selaku balasan yang sempurna. Ini ceritanya iblis ketika itu membangkang perintah Allah, membangkang atau membantah perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, itu dibantah. Maka pada saat itu iblis diusir oleh Allah, diusir dari jannah untuk pergi. Dan siapa yang mengikuti para iblis itu nanti akan mendapatkan balasan yang sempurna, balasan yang sangat dari Allah. Kemudian iblis bersumpah, wastaghfiz manis tatota minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa sarihun fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu ila ghurura. Surat ke-17 ayat 64. Dan berujunglah dia atau gelincirkanlah dia yang kamu sanggupi dari mereka. Jadi oleh Allah diperintahkan untuk menggelincirkan seluruh manusia yang bisa kamu gelincirkan atau yang bisa kamu goda. Dengan apa? Dengan suaramu, atau tontonkanlah atau kerahkanlah atas mereka dengan pasukan berkudamu dan pasukan infanterimu atau pasukan pejalan kaki. Dan serikatilah dia dengan harta dan anak-anak dan janjikan kepada mereka, dan tidaklah yang dijanjikan setan itu kecuali fata morgana. Muslimin yang dimuliakan Allah, iblis itu senantiasa akan menggoda seluruh manusia dengan bujukan siapa yang disanggupi. Bujukan dan rayuannya, ajakannya melalui dengan nyanyian, tiupan seruling, rebana, gendang dan sebagainya yang mendayu-dayu, yang menghanyutkan, yang mendengarkan, serta seruan yang menjurus pada perbuatan-perbuatan maksiat. Disitulah iblis ada. Ketika ada nyanyi-nyanyian, ketika ada suara seruling, suara musik dan sebagainya, itu iblis ada di situ. Maka kita berhati-hati. Dan kerahkanlah pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Menurunkan pasukan yang dalam jumlah besar, demo besar-besaran, itu hati-hati, iblis ada di situ. Maka jangan berkumpul dengan pasukan-pasukan yang seperti itu. Dan disinilah iblis akan mendatangi seluruh manusia itu dengan berbagai cara agar tergelincir dari jalannya Allah. Mulai dengan suara yang merdu, suara dengan nyanyian-nyanyian yang dianggap sebagai nyanyian Islami. Hati-hati, itu iblis ada di situ. Kemudian mengerahkan pasukan yang dalam jumlah besar sehingga menggentarkan orang-orang yang ada di situ karena mereka jumlahnya mayoritas. Kemudian juga diserikati dengan harta dan anak-anak serta janjian-janjian yang menggiurkan semua. Semuanya itu adalah tipuan dari iblis. Nah, oleh karena itu sadarlah kita selama ini bahwa dengan kita ketika mengadakan majelis isinya hanya nyanyian-nyanyian, hanya puji-pujian, ternyata itu semua adalah tipu daya iblis. Maka perhatikan ayat berikut ini. Wa ma huwa biqauli sairin qalila ma tadakkarun. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan penyair sedikit sekali yang kamu imani. Nah, maka kita senantiasa harus cocokkan perilaku kita, ibadah kita itu apakah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an atau belum. Maka dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ikutilah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maka sungguh aneh dan sangat disayangkan selama ini kebanyakan majelis ilmu isinya itu hanya sekedar nyanyian, puji-pujian yang katanya itu adalah lagu-lagu Islami, katanya adalah sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul yang mana tadi sudah ditegaskan melalui ayat bahwa Rasul itu tidak pantas mengajarkan syair-syair atau nyanyian-nyanyian. Lalu kita mestinya berintrospeksi. Kita sudah hidup puluhan tahun. Lalu dengan keadaan ketika kita mendatangi majelis isinya hanya puji-pujian, hanya berdendang, hanya bernyanyi, itu petunjuk apa yang sudah kita dapatkan? Yang jelas ya petunjuk tentang nyanyian itu. Karena Al-Quran itu akan menjadi petunjuk ketika betul-betul ditadabbur, dikaji, diteliti, dicermati, bukan sekedar bentuk nyanyian-nyanyian atau puji-pujian. Kalau demikian
kita perlu kemudian merenungkan, lalu apa bedanya dengan agama yang ada di sebelah sana yang kegiatan ibadahnya itu hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Oh, rupanya kita nggak mau kalah. Kalau di sana ada kegiatan ibadah dengan nyanyi, kita juga bisa melaksanakan ibadah dengan nyanyian-nyanyian. Kita bisa punya sholawat mencoba dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya itu adalah tipu daya iblis untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Sadarkah kita? Kalau kita tidak sadar selamanya, justru kita akan menyesatkan semua manusia dari ke generasi ke generasi. Itu Allah kemudian mengancam di dalam surat ke-16 ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudilu nahum bighairi ilmi ala safa'a mayurid, agar mereka membawa dosa atau membawa risiko dari mereka secara sempurna pada sampai hari kiamat, dan dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ketahuilah sangat jahat yang mereka pikul. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan ayat-ayat ini mudah-mudahan kita mau mengevaluasi diri, tidak perlu dengan marah-marah, karena evaluasi kita itu bukan evaluasi secara personal, tapi evaluasi berdasarkan ayat. Kalau mau marah ya silahkan marah dengan ayatnya, jangan pada saya hanya sekedar menyampaikan. Manusia yang mengajarkan kesesatan itu akan membawa risiko atau membawa dosa dari semua orang yang disesatkan dari generasi ke generasi. Kalau dari generasi ke generasi berikutnya, ketika di masjid itu hanya kegiatan nyanyian, puji-pujian, maka hati-hatilah, itu bisa jadi penyesatan ribuan bahkan jutaan umat yang akan ditanggung oleh yang mengajarkan. Kita usianya sudah berapa? Sudah hampir 60 tahun kok. Kegiatan selama ini hanya nyanyi melulu. Lalu pelajaran apa, petunjuk apa dari yang kita lakukan itu? Maka mari sebaiknya kita pelajari Al-Quran, pahami kandungan hukumnya, bukan hanya sekedar puji-pujian atau nyanyian-nyanyian yang kemudian diklaim atau dikatakan sebagai nyanyian yang Islami. Tidak ada ayatnya secara tegas bahwa Nabi itu tidak pantas mengajarkan syair, dan Nabi itu hanya mengajarkan Al-Quran agar manusia senantiasa selamat ketika hidup di dunia, karena mereka selalu ada dalam garis hukum Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya sekedar apakah kita dengan puji-pujian dan dengan nyanyian-nyanyian itu sudah merasa surga itu akan terbuka untuk kita. Sungguh kecewalah kalau kita beranggapan seperti itu. Mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.